KLPFS 2022. Satu sinergi bangun negeri. Oke teman-teman, balik lagi di sesi selanjutnya di webinar KLPFS dari pemerintah Kabupaten Jombang. Tapi sebelumnya kita akan saksikan video berikut. Baik, mungkin videonya nggak ada ya Mbak, karena nanti mungkin penjelasannya bakal langsung dikasih tahu oleh narasumber kita. Baik, setelah ini mungkin kita bisa langsung ke narasumber dari pemerintah Kabupaten Jombang. Apakah sudah terhubung? Sudah. Halo, sudah Mbak. Iya, baik Bapak. Selamat siang menuju sore Bapak. Selamat siang dan selamat sore Mbak. Apa kabarnya nih Bapak? Baik-baik. Baik, kalau begitu mungkin kita sapa dulu ya. Narasumber kita hari ini dari Purworejo itu ada dari Bapak Bambang Suntowo, SEMSI, selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Jombang. Baik, kalau gitu mungkin kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Kabupaten Jombang. Silakan Bapak. Terima kasih. Perlu kami sampaikan di sini bahwa kami didampingi oleh Sekretaris BKPSDM dan Kepala Bidang Pengadaan PNS, beserta ini saya undang juga OPD wakil dari OPD yang nanti ketempatan PKN STAN. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Saya ucapkan selamat juga kepada adik-adik saya yang sudah lulus dari STAN untuk tahun 2002. Kami dari Kabupaten Jombang sudah merencanakan tentang penempatan dari PKN STAN ya. Dan akan saya jelaskan sekilas tentang pemaparan di tempat kami. Lanjut. Saya sangat terima kasih kepada Kementerian Keuangan yang mana tiap tahun kita diberikan penempatan alokasi STAN karena dalam rangka untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia di kabupaten kami. Hal itu juga kami kaitkan dengan visi Bupati Jombang dan Wakil tentang bersama mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing. Lanjut, dengan misinya ada 3, dan itu misi yang pertama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Dari sini misi ini kita sangat keyakinan bahwa dengan alokasi STAN tiap tahun itu akan menambah kekuatan SDM kami, keprofesional SDM kami dalam rangka utamanya banyak di pengelolaan keuangan dan aset ya, yang mana hal ini sangat dibutuhkan untuk tren akhir-akhir tahun ini. Terus ini gambaran geografis kilas. Luasannya 1110,87 km persegi dengan 21 kecamatan. Sebelah utara berdampingan dengan Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro, sebelah timur Kabupaten Mojokerto, sebelah barat Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, sebelah sebelah barat Kabupaten Nganjuk. Nah, lanjut Mas. Nah, ini kita gambarkan bahwa komposisi aparatur SDM aparatur di Kabupaten Jombang itu totalnya 14.724 orang, dan komposisinya 50-50 antara PNS dengan non PNS. Di PNS-nya ada 7.431 orang, di non ASN-nya 6.388 orang, sedangkan PPK-nya ada 905 orang. Lanjut. Ini menggambarkan tahapan CPNS PKN STAN tahun 2021.
Jadi yang pertama kali adalah kita mendapat surat dari Menteri Keuangan tanggal 17 November 21 tentang alokasi lulusan PKN STAN tahun 2021 sebanyak 55 formasi. Yang berikutnya surat keputusan Menteri PAN RB nomor 1383 tahun 2021 tanggal 29 November 2021 tentang penetapan kebutuhan PNS dari lulusan PKN STAN. Dan Jombang juga mendapat sesuai dengan formasi sebanyak 55 formasi. Berikutnya ke surat kepada Kepala Kanrek 2 PKN tanggal 31 Desember 21 tentang untuk penetapan NIP, ya, diusulkan penetapan NIP, terus dilanjutkan dengan keputusan Bupati untuk pengangkatan CPNS-nya. Setelah itu dilakukan latsar dengan CPNS secara umum, dimulai bulan Juli sampai Desember. Selanjutnya pengangkatan menjadi PNS kami targetkan pada bulan Januari 2023. Lanjut. Kita lihat juga komposisi jabatan ASN pada pemerintah Kabupaten Jombang. Di sini eselon 2-nya ada 34, eselon 3-nya 182, eselon 4-nya 249. Sedangkan jabatan fungsional banyak 6.038, karena kemarin juga tanggal 31 Desember 21 ada pelantikan untuk penyetaraan jabatan fungsional, pelaksana 2033. Dan ini mungkin arahnya pelaksana juga akan semakin berkurang untuk diarahkan menjadi fungsional, ya, yang menghargai keahlian dan keterampilan. Oke, lanjut. Ini melihat komposisi usul kebutuhan dan rencana penempatan calon lulusan PKN STAN tahun 2022. Sebagaimana yang sudah disampaikan ke Kementerian PAN, ya, Kementerian Keuangan, ya, tentang usul kebutuhan dan rencana akan penempatannya itu, coba dilihat bahwa dari 3 macam lulusan, yaitu yang pertama D3 akuntansi, itu banyak ditempatkan sebanyak 70%. Yang D3 manajemen aset 20%, sedangkan yang D3 kebendaraan negara 10%. Dengan alokasi OPD yang akan ditempati adalah Dinas Permukiman, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Perencanaan Keuangan Sekretariat Daerah. Di situ jumlahnya 4 yang mau di bagian perencanaan keuangan, bagian organisasi sekretariat daerah ada 3, bagian perekonomian ada 1, bagian administrasi pembangunan ada 3, sedangkan BKP SDM 1. Sedangkan jabatan dan tusi yang diusulkan yang di penempatan BKP SDM akan kami tempatkan di pengelola keuangan untuk melakukan kegiatan pengelolaan data dan penyusunan laporan di bidang keuangan. Terus untuk yang di penempatan bagian administrasi pembangunan pada jabatan pengelola data, pelaksanaan program dan anggaran untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang data, pelaksanaan program dan anggaran. Untuk di penempatan bagian administrasi pembangunan pada jabatan pengelola, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD. Di situ akan melakukan kegiatan pengelolaan penyusunan laporan bidang pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD. Terus di penempatan sekretariat daerah, yaitu di bagian perekonomian, bagian umum, Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan Kebudayaan, masing-masing 1, itu di jabatan pengelola pemanfaatan barang milik daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang pemanfaatan barang milik daerah. Dan saya kira ini juga masih relevan, ya, untuk pekerjaan di jabatan yang ditempati STAN.
Untuk yang penempatan bagian organisasi ada 2, untuk jabatan pengelola akuntabilitas, yaitu melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang akuntabilitas. Selanjutnya, untuk penempatan di bagian perencanaan keuangan sekretariat daerah, ada 1 jabatan verifikator keuangan, melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencairan anggaran di lingkup sekretariat daerah. Terus untuk penempatan bagian perencanaan keuangan 1, tapi jenis jabatannya adalah pengadministrasi keuangan, melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian di bidang keuangan. Terus lagi satunya di perencanaan, tetap di perencanaan keuangan, bagian perencanaan keuangan yaitu jabatan pengelola bahan perencanaan, melakukan kegiatan pengelolaan bahan dan penyusunan laporan di bidang perencanaan. Untuk penempatan di bagian perencanaan keuangan lagi ada 4, salah satu yang terakhir ini untuk pengadministrasi perencanaan dan program, melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan di bidang perencanaan dan program di unit PUPR, Dinas PUPR. Ini jabatannya pengelola data laporan keuangan, melakukan kegiatan pendokumentasian dan pengolahan di bidang data laporan keuangan. Lanjut, untuk di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga 1, jabatan pengelola kegiatan, untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang kegiatan dan anggaran. Terus Dinas Pertanian 1, yaitu peranatan laporan keuangan, melakukan kegiatan penelaan dan penataan laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terus Dinas Perumahan dan Permukiman, yaitu jabatan pengelola data belanja dan laporan keuangan, melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan di bidang perencanaan dan program. Jadi memang di stand ini ditempatkan banyak yang di sekitaran pengelolaan keuangan, aset, laporan, program, kegiatan bersentuhan sekali dengan masalah-masalah keuangan. Untuk penempatan di BKP SDM 1 dan bagian organisasi 1, jabatannya adalah pengolah data, kegiatan pengolahan data dan penyusunan laporan untuk disajikan kepada pimpinan. Jadi rencana pengembangan karir dan kompetensi untuk CPNS PKN STAN yang diangkat menjadi PNS setelah lulus Latsar dan dinyatakan sehat oleh tim penguji kesehatan. Berkesempatan mengikuti diklat, workshop, dan seminar, dapat mengembangkan kompetensi melalui izin atau tugas belajar, berkesempatan untuk mengikuti asesmen dan ucapan. Sebelum ini tadi saya sampaikan bahwa kami sangat berterima kasih dengan adanya penempatan alokasi PKN STAN dari Kementerian Keuangan setiap tahun, dan kami berharap nanti banyak sekali OPD yang minta ya, penguatan penyusunan program kegiatan atau juga pengolahan laporan keuangan dan aset, sehingga saya berharap nanti Kementerian Keuangan juga bisa memberikan fleksibilitas untuk penempatan STAN itu tidak hanya di UPD-UPD, tidak di OPD-OPD tertentu saja, tapi banyak OPD yang bisa lebih diberdayakan supaya dapat pengalaman lebih banyak. Sebelum saya akhiri, ini beberapa penghargaan yang diterima oleh Bupati pada tahun 2022 ini. Kita sudah mendapatkan opini dari BPK tentang laporan keuangan daerah, itu opini wajar tanpa persoalan WTP sebanyak 9 kali. Tadi Purworejo 10 kali, Jombang masih 9 kali dan berturut-turut. Terus juga penghargaan dari pengelola DBHJHT terbaik, pemenang penghargaan pembangunan daerah Kabupaten Jombang tahun 2022 dari Gubernur, penghargaan dari KASN penerapan sistem merit dengan kategori baik. Kemarin juga kita dapat penghargaan tentang pelaksanaan shelter JPT ya dari KASN dengan kategori baik juga. Itu ya saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada
tanggapan atau saran pertanyaan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang informatif sekali, Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, dalam sesi tanya jawab ini, teman-teman dari PKN STAN boleh raise hand agar bisa berkomunikasi secara interaktif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman ajukan. Adakah teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung ke narasumber kita? Boleh langsung raise hand, teman-teman. Silakan. Baik, belum ada mungkin ya, Mbak? Karena belum ada, mungkin kami akan bacakan pertanyaan yang kami dapatkan dari form Bapak dan Ibu. Silakan terkait dengan beasiswa Bapak. Apakah Pemkab Jombang menyediakan beasiswa serta telah bekerja sama dengan universitas atau perguruan tinggi untuk tugas atau izin belajar pegawai? Silakan Bapak dan Ibu. Pertanyaan. Terima kasih. Saya kira dengan pengembangan karir dari PKN tadi sudah ada nggak yang pengembangan karirnya untuk PKN masuk di rencana pengembangan untuk didiklatkan apa gimana? Kompetensi ya. Tadi ya paparan pengembangan karir. Nah itu ya. Nah, rencana pengembangan karir dan kompetensi. Saya kira lulusan PKN STAN juga akan dapat yang sama mungkin ya, untuk dilakukan untuk pengembangan kompetensi, karena itu adalah bagian dari untuk peningkatan kapasitas SDM ya, termasuk juga SDM dan STAN. Tapi selama ini kita selama ini kami masih belum bekerja sama dengan lembaga-lembaga, tapi mungkin ke depan ini saya juga akan prioritaskan untuk nanti akan apa istilahnya untuk jaminan bahwa PKN STAN akan dikembangkan karirnya. Terima kasih itu, Pak. Terima kasih banyak Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Ya, untuk selanjutnya, apabila ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand. Bisa interaktif nih untuk pertanyaannya kapan lagi kan, apabila teman-teman pengen bekerja di daerah Jombang seperti itu atau di daerah Jawa Timur. Nah, agar bisa lebih jelasnya bisa tanyakan secara raise hand, sehingga bisa tanya jawab secara dua ways gitu, dua arah dengan Bapak Ibu yang ada di Jombang seperti itu. Apabila belum ada, sambil menunggu ya, di sini juga sudah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu mengenai, saya bacakan namun tidak ada namanya. Apakah sebelumnya sudah ada alumni STAN yang mengisi posisi kepala seksi atau bagian pada Pemda Jombang, dan rangkaian posisi yang harus dilalui oleh lulusan PKN STAN untuk mencapai posisi tingkatan tersebut itu bagaimana? Gitu, Bapak Ibu. Mungkin untuk pola karir ya Bapak Ibu, maksudnya pola karir teman-teman lulusan PKN STAN di Pemkab Jombang itu seperti apa? Origin, adik-adik PKN STAN yang saya hormati, bahwasanya sesuai dengan kebijakan dari Menpan ataupun dari pemerintah pusat, setiap instansi atau pemerintah daerah harus sudah memiliki pola karir dan talent pool yang pada dasarnya adalah tahapan atau mekanisme seseorang ASN atau PNS pada atau waktu menduduki jabatan dari tingkatan yang paling bawah sampai pada tingkatan paling tinggi yaitu JPT. Kalau kita pahami sesuai dengan pertanyaan tadi,
teman-teman atau adik-adik PKN STAN ini adalah pada jenjang tingkatan jabatan pelaksana pada golongan ruang 2, otomatis sesuai dengan komitmen yang sudah disampaikan oleh Pak Kaban tadi, harus ada peningkatan kompetensi berkaitan dengan kualifikasi pendidikan, otomatis secara reguler, secara mekanisme. Pada saatnya pasti teman-teman dari PKN STAN akan bisa mencapai pada titik baik itu di jenjang jabatan administrator ataupun jabatan JPT. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih Bapak atas jawaban mengenai pola karir teman-teman PKN STAN. Kebetulan untuk pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan langsung dari Dani Suara. Selamat sore Dani Suara, apakah sudah terhubung dengan kami? Sore. Sore. Oke, baik. Langsung boleh pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Dani Suara dari jurusan akuntansi. Kebetulan saya bukan dari Jombang dan saya ingin bertanya mengenai fasilitas yang ditawarkan itu apakah ada seperti rumah dinas begitu, Kak? Terima kasih. Ya, fasilitas untuk rumah dinas khusus dari mungkin sementara belum ada Pak di Kabupaten Jombang, Pak. Jadi ya terpaksa harus mencari sendiri, Mas. Izin menambahi Pak Kaban, barangkali kalau memang adik-adik ini sudah menanyakan berkaitan dengan fasilitas, ini juga sebenarnya saya kembalikan ke Kemenkyu. Kalau daunnya memang lebih ya mungkin bisa dibuatkan rumah dinas untuk adik-adik kita. Dan Mbak, saya lupa tadi, untuk Jombang ini sudah tahun kedua ya Mbak. Untuk tahun pertama kebetulan ada 55 yang sudah penempatan di Kabupaten Jombang. Barangkali panjenengan atau mbaknya bisa punya kontak person ke teman-teman yang sudah penempatan Jombang, bisa langsung confirm. Jadi seperti apa ketika di Jombang, perhatian pemerintah Kabupaten Jombang terhadap teman-teman yang walaupun kita pahami namanya ASN di instansi di daerah itu adalah sama, yang terpenting adalah kompetensi, itu yang jadi patokan kita. Jadi gitu. Saya kira kalau ditempatkan di Jombang jangan khawatir lah masalah kesejahteraan. Tapi levelnya harus sama-sama kabupaten ya, jangan dibandingkan dengan DKI maupun Kota Surabaya, apalagi kementerian. Oke, baik. Sudah cukup terjawab ya Mbak Dani Suara pertanyaannya? Ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Dani Suara sudah bertanya dan juga Bapak yang sudah menjawab pertanyaannya. Teman-teman ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung raise hand teman-teman. Adakah? Oke, mungkin karena sudah tidak ada, kami cukupkan sesi tanya jawab di sesi ini Bapak dan Ibu. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin kita akan putar terlebih dahulu video dari Pemkab Jombang. Silakan. Jombang. Nafas dan energinya tak pernah lekang dan memancarkan keindahan serta memberikan arti. Sang fajar kembali datang, menyambut dunia, membawa asa dan cinta.
menorehkan cerita tentang bagaimana melangkah dan berjuang. Jombang dengan luas wilayah 1.159 km persegi. Kota dengan beragam cerita yang membawa esotisme budaya dan keharmonisan masyarakat yang tergambar dalam setiap cerita. Toleransi keberagamaan dari 21 kecamatan dan 302 desa serta 4 kelurahan. Bagaimana menembus batas, mengejar mimpi dalam setiap langkah, kekayaan, keragaman yang memberi warna dan makna. Sejalan dengan budaya, alam pun tak pernah menyerah tentang rasa mendamaikan yang tak terpatri pada bumi pertiwi. Sebagaimana karya diciptakan dan perjuangan tetap dilanjutkan. Yang tak henti-hentinya, asa merangkul jiwa yang menjadi tonggak besar kesuksesan. Kota Beriman Jombang telah melalui dekade pembangunan yang membawanya lebih maju dalam semua aspek kehidupan. Dengan goresan mimpi, pendidikan yang memberikan warna pada semua cita-cita dalam harapan di masa depan. Kota santri yang menjadi kebanggaan, yang menjadi harapan, yang menjadi inspirasi kebaikan dalam kehidupan di masa depan. Meniti kehidupan yang sebatas asa, alunan rasa dalam pahit, manis, asam yang menjadi harmoni. Disinilah aku menemukan kenyamanan yang menggugah tatapan mata, yang memandangi terpana akan pesona semesta. Dalam cakrawala menembus batas,
bersama Jombang yang berkarakter dan berdaya saing. Baik, setelah menyaksikan video mengenai Jombang, kami persilahkan kepada Bapak Ibu sebelum kita tutup untuk memberikan sepatah dua kata-kata atau closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN. Silahkan. Terima kasih. Saya berharap lulusan PKN STAN jangan ragu untuk ditempatkan memilih Jombang ya, karena Jombang kota santri dan menarik ya. Kalau mau pegunungan juga ada di Wonosalam ya, dan biaya hidupnya mungkin murah gitu ya, living cost-nya, sehingga nanti diharapkan bisa menabung. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas paparan, jawaban, serta kesediaannya untuk ikut serta dalam acara hari ini. Kami percaya teman-teman lulusan PKN STAN mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan teman-teman untuk memilih tempat penempatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Baik, dapat melanjutkan aktivitasnya kembali ya Bapak. Baik, untuk sesi saat ini sudah selesai dan akan kita lanjutkan sesi selanjutnya, yaitu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah break berikut ini.